Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Berikut ini ada dari Kejaksaan Agung yang menetapkan anggota DPR RI, yakni Ismail Thomas sebagai tersangka korupsi pertambangan. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR Ismail Thomas sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sandawar Jaya. Penetapan tersangka itu dilakukan pada Selasa 15 Agustus 2023. Berdasarkan dari pantauan, Ismail Thomas tampak digiring keluar gedung pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Agung dengan tangan di borgol. Ia juga mengenakan rompi tahanan berwarna pink terang. Setelah ditetapkan tersangka, Ismail Thomas langsung ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Dirinya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa hari ini. Dalam perkara ini, ia dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023, tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sandawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi,
memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan seorang penahanan. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ada lagi? Ini pertambangan di mana dan PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang. Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Berarti sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas?
Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023, tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan satu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi. PT Sendawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama.
perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Tadi sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, status yang pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril,
Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan seorang penahanan. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ada lagi? Ini pertambangan di mana? PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sandawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah, itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih?
anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Anggota komisi berapa dia? Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi, PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang Iya, benar. oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi. Anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan seorang orang. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ini pertambangan di mana? PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sandawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan ada Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah, sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Semangat, Pak. Jadi korban nggak, Pak?
Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan satu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini
apa namanya mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya. Tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungtur pasal 55 yang 1 ke 1 KUP. Anggota komisi apa dia? Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ada lagi? Ini pertambangan PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang Iya, benar. oke. Benar ya, Pak. Jadi korban nggak Pak? Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan,
Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita lakukan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan seorang orang. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ada lagi? Ini pertambangan PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sandawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi ya tadi, siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah, itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Jadi korban nggak Pak? Ismail, anak Erlangga. Pak Ismail, Abang dulu Pak. Ismail Thomas. Siapa dia?
Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi. Anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Anggota komisi berapa dia? Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ada lagi? PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang. Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi. Anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sandawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak. Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjardyo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Semakin tua, Pak. Jadi korban nggak, Pak?
Bagus dulu Pak. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini
apa namanya mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya. Tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungtur pasal 55 yang 1 ke 1 KUP. Anggota komisi berapa dia? Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi, Ini pertambangan di mana dan mungkin 2020 Pak. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang Iya, benar. oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Tadi sekarang statusnya itu gimana Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya
yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sandawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Baik,
Jadi korban nggak Pak? Anak Erlangga. Pak Ismail. Bagus dulu Pak. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita lakukan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang,
dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk memenangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Anggota komisi berapa dia? Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi, Siti Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak. Ini terkait kasus. Ada lagi. Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan
terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi. PT Sendawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak. Ini terkait kasus. Ada lagi. Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya gimana Pak?
Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Jadi korban nggak Pak? Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya? Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya.
Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Siti Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak. Ini terkait kasus. Ada lagi. Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Jadi korban nggak Pak? Ismail, anak Erlangga. Pak Ismail. Abang dulu Pak. Ismail di belakang Pak. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan
menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. PT Sendawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Sudaya
yang Iya, benar. oke. Ada lagi? Ini terkait kasus Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan yang pidana kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita lakukan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya.
bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sandawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Benar ya? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi ya tadi, siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Tadi sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, status yang pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kami ya. Ya baru saja
Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi, PT Sendawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat.
Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini sendawat ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil
kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT, saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Benar ya. Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah, itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, status yang pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Jadi korban nggak Pak? Ismail, anak Erlangga. Pak Ismail? Pak Ismail, anak Erlangga. Abang dulu Pak. Ismail, di belakang Pak. Ismail Thomas. Siapa dia?
Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rossi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang Iya, benar. oke. Ada lagi, Pak? Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan dari Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Jadi korban nggak Pak? Ismail, anak Erlangga. Pak Ismail. Pak Ismail, anak Erlangga. Abang dulu Pak. Ismail, belakang Pak. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Lagi, Ini pertambangan di mana? PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang... Iya, benar. Oke. Benar ya. Ini terkait kasus. Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah, itu sekarang statusnya itu gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Pak
banget loh, Pak. Pak, jadi korban nggak, Pak? Ismail, anak Erlangga. Pak Ismail. Pak Ismail, anak Erlangga. Pak dulu, Pak. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan.
Kan ini berarti kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Anggota komisi berapa dia? Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ismail Thomas. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Ini Sendawar ini ada kaitannya dengan aset dari Hidayat yang. Iya, benar. Oke. Ada lagi, Pak. Ini terkait kasus. Ada lagi. Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Komisi Pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sancarjo. Pak, kalau ini terkait dengan yang Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA, yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya itu gimana Pak? Tadi sudah saya bilang, statusnya pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Udah dicolokin ini. Jadi korban nggak Pak? Ismail, anak Erlangga. Pak Ismail. Pak Ismail, anak Erlangga. Abang dulu Pak. Ismail Thomas. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Anggota. Anggota komisi anggota komisi 4. Ismail Thomas nih. Iya. PDIP kamu ya. Ya baru saja Saya perlu di bawah apa di atas? Cukup sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan Komisi Pers terkait dengan penahanan, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016.
dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita akan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.